Ya, Anda masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa. Seorang bocah berusia 5 tahun di Kabupaten Kerinci, Jambi menjalani kehidupannya dengan mengurus sang ibu penyandang tunanetra sejak sang ayah meninggal dunia. Ibunda Hatta mengalami tunanetra ini sejak Hatta masih dalam kandungan. Bocah berusia 5 tahun ini menghabiskan hari-harinya dengan menjadi penunjuk jalan, Vi, dengan menggenggam tangan sang ibu yang harus mencari nafkah. Tidur hanya beralaskan karton bekas, makan seadanya sudah menjadi keseharian bagi Hatta dan sang ibu. Saat anak kecil sebayanya asik bermain, Hatta justru sebaliknya berjuang demi bertahan hidup. Ini adalah potret kehidupan nyata yang ada di sekitar kita, di tengah-tengah kita juga. Pada setiap harinya, Muhammad Hatta yang seharusnya mungkin berseragam sekolah, duduk di bangku sekolah dan ceria bersama dengan teman-teman seusianya, tapi dia tidak melupakan tanggung jawab juga ya. Sebagai seorang anak ya? Sebagai seorang anak untuk membawa sang ibu meskipun dengan keterbatasan fisik, yakni tadi kita menyebutnya tunanetra ya, Fit, untuk mencari nafkah hidup. Saya tidak mau berlama-lama, ingin mendengar aja langsung kehidupan dengan sesuai dengan realita ya. Iya. Ini ada Pak Kardiman, tetangga dari Ibu Nur Milis atau juga tetangga dari Ananda Muhammad Hatta. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Kardiman. Waalaikumsalam Pak, pagi. Ya, terima kasih Pak Kardiman mau membantu kami untuk mengangkat kisah kehidupan Hatta ya. Hatta ini anak satu-satunya atau ada kakaknya atau ada adiknya Pak Kardiman? Ya, kalau Hatta ini anak yang nomor 3. Di atas Hatta ini ada 2 orang. Satu yang pertamanya itu laki-laki, yang keduanya perempuan, yang ketiganya baru Hatta. Oke. Nah, ini kan Anda berada di rumah ya saat ini ya, di rumah yang Hatta ya? Iya, di rumah. Di rumah. Jadi di isi rumah ini nih sehari-hari itu mereka-mereka ini saja? Bagaimana Pak? Ya, sehari-harinya yang mengisi rumah ini ya mereka itu ya berarti ya? Iya ya, kalau mengisi rumahnya memang dia 3 orang, 4 ini, 3 anaknya, 1 dia. Ya, cuman untuk mengisi rumahnya memang itu saja. Artinya juga yang merawat rumah ya praktis karena sang ibu ini memiliki keterbatasan fisik ya. Berarti anak-anak ya begitu ya Pak Kardiman? Ya, betul. Anak-anak yang ambil alih karena anak-anak yang dia sudah ada yang perempuan itu kiranya kalau untuk masak sudah bisa lah Pak. Oke. Ini Hatta nih yang di depan ya, yang lagi benerin rambut ya? Iya, yang bikin rambut ini, yang kecil ini itu Hatta. Keseharian dari Ibu Nur Milis ini apa Pak pekerjaan sehari-harinya Pak? Ya kalau kerjaan sehariannya cuman bisa ya jalan-jalan, kalau ada nunggu dari ururan dari tangan-tangan masyarakat kan, boleh dikatakan masyarakat sekitarnya. Sebab beliau ini tidak bisa melakukan apa-apa aktivitas sebagaimana biasanya karena keterbatasan beliau ini banyak sekali kan. Dari matanya itu, matanya yang nggak nampak lagi itu, kalau kami dulu pernah pengecekan itu ada saraf beliau ini yang agak kena karena ada benturan keras. Apakah bisa kita ketahui Pak benturan keras karena apa? Kalau masalah benturan keras itu kita kurang jelas. Yang tahu dulu, awalnya beliau ini normal, kita sehat seperti orang biasanya kan. Tapi semenjak beliau ini mengandung anak yang ketiga, yang Muhammad Hatta ini, beliau ini, kami itu waktu beliau berjalan, kami baru nampak beliau ini nggak boleh nampak jalan gitu. Oke. Dan saat ini Hatta lah yang membantu ibu mengarahkan jalan kemana ingin pergi begitu ya Pak ya? Iya ya. Hatta usia 5 tahun Pak. Mungkin seharusnya adanya tuh Hatta itu di pendidikan anak usia dini ya, atau PAUD kali ya begitu ya Pak ya? Iya ya, betul-betul Pak. Nah tapi Hatta tidak mendapatkan itu ya Pak? Kalau untuk sekolah PAUD belum ada Pak, sebab yang pertama Hatta ini belum ada yang menampingi. Masalahnya PAUD kami itu kalau dari rumah dia itu agak jauh. Apalagi PAUD itu menyeberangi jalan. Waduh. Kalau untuk kebutuhan hidup sehari-hari seperti apa Pak? Gimana Pak?
untuk kebutuhan hidup sehari-hari Bu Nurmilis dan juga Ya, harta kalau dan anak-anak. untuk kehidupan beliau sehari-hari itu, beliau itu memang mengharapkan uluran tangan daripada masyarakat, baik itu masyarakat dari desa sini maupun dari luar, itu memang mengharap uluran tangan. Sedangkan beliau tidak bisa melakukan aktivitas dengan beban beliau yang sangat berat, 3 orang anak. Sedangkan beliau nggak ada suami, memang beban itu ditanggung sendiri. Kalau jenis sembako, ya kalau kita kira cukup, boleh dikatakan nggak cukup. Cuma kalau itu untuk makan adalah dari uluran dari tetangga masyarakat. Mungkin perhatian dari Pemda bagaimana Pak? Sudah adakah? Insya Allah sekarang sudah ada itu dari Pemda, sudah ada juga 2 hari yang lepas pun Wabuk pun ada di sini, di Basnas ada juga. Itu banyaklah dari elemen-elemen lain yang datang dari Pemda itu seperti kesehatan pun sudah ada juga. Kalau boleh tahu Pak, ini kan tadi kan Bapak mengatakan bahwa sembako ini juga terbatas dan lain sebagainya. Untuk makan saja sehari bisa Terpenuhi sampai nggak 3 kali gitu gitu ya? nggak Pak? Ya, tapi yang alhamdulillah di sini kan nanti ada juga yang ngasih, kadang-kadang itu ada yang dari luar desa Pulau Pandan ini ngasih sampai itu, ada yang kasih karung, yang duit seperti walaupun tidak banyak, seperti ada yang 50.000, 100, ada yang 20 kan. Bagaimana keluarga terdekat dari Bu Nurmilis Pak? Gimana Bu? Keluarga terdekat, saudara misalnya? Ya, kalau boleh dikatakan kita ini cuman tetangga. Artinya ya tetangga lah ya yang mungkin Ya, tetangga terdekat. warga kan, desa Pulau Pandan. Ya, pertanyaan rekan saya tadi itu penting juga Pak, karena kan seharusnya kan saudara ya seharusnya ya mungkin yang terpanggil untuk merawat atau mengurus kan begitu ya Pak ya? Ya, sebab kita di sini kita yang lebih dekat untuk melihat, karena rumah saya dengan rumah dia kan berbatasan. Jadi apa aktivitas beliau sehari-hari saya boleh nampak kan. Oke. Baik. Ada hal lain Pak yang ingin disampaikan kepada publik Pak? Singkat saja mungkin. Ya, kalau harapan kami yang di sini desa Pulau Pandan, khususnya kami yang tetangga yang lebih jelas masalah beliau ini, kami itu minta beliau ini kalau bisa minta tolong kepada pemerintahan, kalau bisa untuk mengobati beliau ini supaya mata beliau ini bisa nampak dan bisa bagaimana biasanya. Beliau ini ingin membesarkan anaknya, apalagi anak yang masih kecil, untuk bayi yang cukup banyak Pak. Iya, secara usia pun juga Bu Nurmilis ini berapa Pak usianya Pak? Umur ya? Iya, umur. Umur Bu Nurmilis ini lebih kurang sekitar 40 tahun. 40 tahun ya. Artinya bila mana memang ada uluran tangan yang bisa membantu untuk penyembuhan mata, penglihatan, ya setidaknya bisa lah ya Pak ya, perekonomian itu kemudian. Ya, itulah harapan kami. Iya, betul Pak Kardiman. Terima kasih Pak Kardiman waktunya pagi ini Pak. Salam buat Hatta Pak dan juga kakak-kakaknya, terutama juga Bu Nurmilis. Semoga informasi ini bisa mendapat perhatian dari publik lah begitu ya. Dan semoga semakin banyak juga yang mengulurkan tangannya pagi ini dengan tayangan dia. Assalamualaikum Pak Kardiman.